bertemu dengan Kak Mika lagi di WTC Kids Online. Nah, adik-adik masih di rumah ya, masih belajar di rumah, masih nggak bisa kemana-mana. Tapi adik-adik, Kak Mika mau ingatkan supaya kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat. Dan adik-adik kita tetap berharap sama Tuhan. Amin, amin. Nah, hari ini adik-adik Kak Mika mau ajak adik-adik dan kakak-kakak semua mau ajak adik-adik untuk dengerin firman Tuhan yang sangat luar biasa. Judul firman Tuhan kita hari ini adalah kamu mungkin merasa sendiri, tapi kamu gak sendiri. Bener kan? Mungkin hari-hari ini kita merasa sendiri, tapi sebenarnya Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Nah, adik-adik siap untuk dengerin firman Tuhan? Yuk semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kami, selalu menjaga kami dan mengasihi kami. Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami mau berserah sama Tuhan. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan yang pimpin kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik yang sudah siap untuk memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan semangat. Shalom adik-adik. Wow, Kak Angel apa kabarnya? Aku baik Kak, pasti adik-adik di rumah lebih baik lagi. Ya pasti adik-adik di rumah pasti baik ya. Nah adik-adik siapa yang hari ini sudah siap memuji Tuhan? Angkat tangannya. Saya. Semuanya udah siap memuji Tuhan. Iya bener Kak. Yes, kalau gitu yuk kita sama-sama kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Ayo adik-adik yang siap memuji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi satu lagu yang keren ini ya. Sama-sama tuju temannya. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Katakan lagi, kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana, seperti celana dengan baju, Ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. ya. Dan bila kau sedih, Ku akan dengan kasih. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega apa? Dengan roti. Sekali lagi kau, tujuh. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana, Seperti celana, ya, dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendorongmu dalam kasih. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega, ya, dengan roti. Seperti celana, sama-sama katakan. Seperti celana dengan baju. sekali lagi, seperti mentega. Seperti mentega dengan roti. Yeay. Ayo sama-sama bilang haleluya. Wow, ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus lebih keras. Wah. Nah, Kak Angel, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau ajak adik-adik di rumah siap-siap yuk. Nah adik-adik, kita siap-siap, kita mau menyembah Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan. Yang siap, ayo sama-sama angkat tangannya tinggi-tinggi. Kita mau bilang sama Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Ayo sama-sama.
terang bagi jalanku. Lebih keras lagi, firman-Mu. Firman-Mu terang bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan, waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, bilang sama-sama, firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, bilang sama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Jangan takut ya. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku, besertaku selamanya. Angkat tangannya tinggi-tinggi, bilang, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Katakan, terang bagi jalanku, terang bagi jalan. Sekali lagi ya adik-adik ya, yang kenceng. Terang bagi jalanku. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo adik-adik yang siap dengerin firman Tuhan, angkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan urapi kami ya. Tuhan urapi kami ya. Biar kami mengerti. Biar kami mengerti akan firman Tuhan. Akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap. Kami siap menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan. Haleluya. 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 Ayo sama-sama dengan keras katakan amin. Adik-adik, ketika kamu mengalami masa-masa yang sulit dan kamu merasa sendiri, ya, tidak ada orang lain yang menemani, sangatlah wajar untuk kamu mencari seorang teman supaya mereka berada di sampingmu, memberikan dorongan kepadamu, memberikan dukungan kepadamu, serta memberikan kekuatan untuk melalui masa-masa sulit itu. Tapi adik-adik, tidak seorang pun yang dapat memahami hal seperti itu lebih dari Rasul Paulus. Kenapa demikian? Nah, tahukah kamu adik-adik, Paulus pernah ada di penjara Romawi. Tapi dia di penjara bukan karena dia seorang penjahat, bukan karena dia merampok, atau karena dia membunuh. Tetapi Rasul Paulus ada di penjara karena dia berkhotbah tentang Tuhan Yesus. Dan hal ini tidak mudah bagi Rasul Paulus untuk berada di penjara. Dia merasa sendiri, tapi untungnya dia diizinkan untuk menulis surat kepada orang-orang di luar penjara. Salah satu surat yang Rasul Paulus tulis untuk seorang pemuda bernama Timotius, seorang pemuda yang sudah dianggap sebagai anak laki-laki oleh Rasul Paulus. Nah, adik-adik, dalam suratnya Rasul Paulus menulis banyak hal, memberikan dorongan serta mengajar Timotius.
Dan Rasul Paulus juga menceritakan kepada Timotius betapa sulit keadaannya di penjara. Ya, diantaranya isi suratnya seperti ini. Timotius, lakukanlah yang terbaik untuk datang kepadaku dengan segera. Karena Demas telah meninggalkanku. Crescens dan Titus telah pergi ke kota-kota lain untuk menginjil. Sementara Alexander, pekerja logam, membuatku sangat menderita. Kamu harus hati-hati karena dia sangat menentang pesan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, dalam surat itu Rasul Paulus memberitahu kepada Timotius bahwa orang-orang yang dulu bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan mereka, telah meninggalkannya. Mereka meninggalkan Rasul Paulus sendirian di penjara. Teman-teman yang lain, ada yang dikirim ke kota lain untuk mengabarkan Injil Yesus. Dan meskipun seperti itu, ya hal yang terbaik juga terjadi. Tetapi Rasul Paulus tetap merasa sendirian. Merasa tidak ada orang yang berada di sekitarnya. Tapi adik-adik, yang membuat dia sedih, salah satu orang kepercayaannya, orang dekatnya, malah berbalik melawan dia dan menyakiti dia. Coba adik-adik kalian bisa bayangkan apa yang Rasul Paulus rasakan di penjara. Rasul Paulus merasa sendirian. Ia telah dikecewakan, merasa kesepian dan terluka oleh teman-temannya. Rasul Paulus merasa sendirian. Dan ini adalah saat yang sangat sulit bagi Rasul Paulus. Dia merasa lelah, lemah, dan dia membutuhkan penghiburan dari orang-orang, dari teman-teman yang ada di dekatnya. Tapi itu tidak mungkin terjadi karena dia sendirian di penjara. Dan dalam suratnya, dia terus menulis tentang bagaimana dia harus diadili di hadapan penguasa Romawi tanpa ada orang lain di sana untuk membantunya. Tidak ada yang dapat mendukungnya, tidak ada yang dapat menolongnya. Lalu Rasul Paulus melanjutkan suratnya. Pada pembelaan pertamaku, tidak ada yang mendukung aku, karena semua orang telah meninggalkanku. Tapi Tuhan berada di sisiku dan memberikanku kekuatan. Nah, betul sekali adik-adik. Kunci dari semua ini, kalau kita tahu bagaimana rasanya sendirian, Rasul Paulus sangat mengerti. Dia dipenjara di sel yang gelap, tidak ada seorang pun bersamanya. Teman dekatnya telah meninggalkannya dan bahkan menyakiti dia. Ketika dia paling membutuhkan orang, saat dia diadili, saat dia membutuhkan seseorang untuk memberikan dukungan kepadanya, dia tidak memiliki satu orang pun yang berada di dekatnya. Tapi apa yang Rasul Paulus katakan adik-adik? Luar biasa. Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan berdiri di sisinya dan Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Wow, keren sekali adik-adik. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesendirian, Rasul Paulus tetap berkata, Tuhan berdiri di sampingnya dan Tuhan memberinya kekuatan. Itu luar biasa adik-adik. Dan memang itu tidaklah mudah, tapi itu yang harus juga kita lakukan. Adik-adik, kalau kamu tidak memiliki seseorang bersamamu dan kamu merasa sendiri, ketika temanmu berpaling darimu, menjauh daripadamu, dan tidak ada yang membantumu, bila temanmu menyakitimu
dan engkau merasa lemah dan merasa sendiri, ingat baik-baik adik-adik kata-kata Rasul Paulus tadi. Tuhan berdiri di sisiku dan Tuhan memberikanku kekuatan. Tuhan juga, adik-adik, Tuhan Yesus juga akan berdiri di sampingmu, berdiri di sisimu dan memberikan kekuatan kepadamu juga. Satu-satunya pribadi yang Rasul Paulus butuhkan saat itu adalah Tuhan. Karena Tuhan selalu ada untuk Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak melihat Tuhan secara langsung, tapi Tuhan ada bersama dengan dia di penjara. Tuhan berada di sisinya. Tuhan selalu dekat dengannya. Dengan cara yang sama, Tuhan Yesus selalu bersamamu. Dengan cara yang sama, Tuhan Yesus akan memberikanmu kekuatan yang kau butuhkan dalam situasi apapun, termasuk hari-hari ini adik-adik. Ingat, Tuhan berdiri di sisi Paulus dan memberinya kekuatan yang Rasul Paulus butuhkan untuk berkhotbah tentang Tuhan Yesus. Tuhan yang sama juga akan berdiri di sisimu. Tuhan yang sama juga akan memberikanmu kekuatan yang kau butuhkan saat ini. Nah adik-adik, Rasul Paulus begitu menyadari bahwa meskipun dia merasa sendirian, sesungguhnya dia tidak sendirian. Karena ada Tuhan yang selalu bersama dengannya. Dan itu sangat bagus buat Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus tahu, ada baiknya juga engkau pun tahu. Mungkin adik-adik sekali lagi, engkau merasa sendiri hari-hari ini, bosan. Tapi ingat, kamu tidak sendiri. Papa mamamu tidak sendiri. Kita tidak sendiri. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita dan Dia memberikan kekuatan buat setiap kita. Langit malam cerah dan bintang-bintang terlihat saat Spike Stegosaurus menidurkan anak kecilnya Skip ke tempat tidur. "Selamat malam, Ayah," kata Skip sambil menguap saat ia meringkuk di tempat tidurnya yang berlumut dan menutupi dirinya dengan sehelai daun. Skip adalah satu-satunya dino, anak dari Stegosaurus terbesar dan terkuat di sisi gunung berapi ini. "Selamat malam anakku, aku mencintaimu," kata ayahnya saat ia melihat Skip tertidur lelap dengan tenang. Saat tengah malam, tiba-tiba terdengar suara bergemuruh. Apa itu?" Skip terbangun karena gemuruh yang ia dengar. Dia berlari membangunkan ayahnya yang tidur nyenyak di bawah pohon besar. Ayah bangun." "Ada apa, Nak?" kata ayah dengan mata terpejam. Tapi bahkan sebelum Skip berkesempatan mengucapkan sepatah kata pun, suara itu terdengar lagi. Hanya saja kali ini bukan gemuruh yang halus. Ini disertai dengan ledakan besar. Gunung berapi yang dekat dengan tempat tinggal mereka meletus. Semua bergetar, pepohonan jatuh, tanah terbelah, dan lahar mengalir ke sisi gunung. Batu-batu berjatuhan dari langit. Semua dinosaurus panik, menjerit dan berlari ke segala arah yang berbeda. Skip berlari dan lari secepat mungkin dari gunung berapi. Di bawah cabang-cabang yang jatuh, melalui terowongan di atas batu, ia berlari untuk menyelamatkan hidupnya bersama dengan semua dinosaurus lainnya. Ketika getaran berhenti, dia akhirnya melambat untuk menarik napas. Tapi saat itulah ia menyadari sesuatu, bahwa dia tidak tahu di mana dia berada. Segala sesuatu di sekelilingnya hancur dan dia tidak mengenali apapun.
Skip berputar-putar mencoba mendapatkan arahnya saat menyadari bagian terburuk dari semuanya. Dia tidak hanya hilang, tapi dia juga sendirian. Ayah, teriaknya dengan jantung berdegup kencang. Ayah, ayah, teriaknya. Ayah, di manakah? Aku sendirian. Wah, kenapa kamu sangat sedih? Kata sebuah suara ramah dari atas, tapi tidak dia kenal. Saya kehilangan orang tua saya saat gunung berapi meletus. Skip menjawab malu-malu di antara air mata. Saya tidak punya siapa-siapa. Saya sendirian. Nama saya Terry Pterodaktil. Suara itu berkata saat seekor pterodaktil terbang turun dan meletakkan sayap yang nyaman di seputar bahu Skip. Kita bisa berteman dan kalau mau, kamu bisa tinggal bersamaku dan keluargaku. Kamu akan aman bersama kami. Skip dengan senang hati menerima undangan Terry dan dia senang tinggal dengan keluarga mereka. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia masih merasakan ada yang hilang. Dia berharap bisa bertemu dengan ayahnya lagi. Hari berubah menjadi minggu dan minggu berubah menjadi bulan. Terry dan Skip menghabiskan setiap waktu bersama di tepi sungai. Terry menangkap ikan sementara Skip menggigit semak-semak di tepi sungai yang berawan. Tapi suatu hari saat Skip mencari di antara semak-semak dan mencicipi buah beri dan mengunyah daun, dia melihat ada sesuatu di tanah. Itu adalah jejak besar di lumpur, tapi bukan sembarang jejak kaki. Itu persis seperti tapaknya, hanya jauh lebih besar. Dia tahu hanya satu Stegosaurus yang bisa memiliki tapak yang besar. Ayahku, kata Terry. ayah, apakah kamu di sini? Skip berteriak sambil memandang berkeliling dengan penuh semangat. Tapi tidak ada jawaban. Hanya suara sayap Terry yang mengepakkan sayapnya ke arahnya. Skip, lari. Terry berteriak dengan suara tinggi. Kamu harus menjauhi air sekarang. Skip tidak ragu barang sebentar, karena dia tahu hanya ada satu hal yang bisa membuat Terry begitu ketakutan, dan itu adalah Kronosaurus, makhluk laut raksasa. Benar saja, itu adalah Kronosaurus dan makhluk itu sedang mengejar mereka. Ayo lari, ayo lari, lari. Skip bergegas untuk melarikan diri, tapi kakinya mulai tergelincir di perairan dangkal yang berlumpur. Aku tergelincir. Tolong, aku tidak akan berhasil. Tepat pada saat itu, Kronosaurus mencengkeram ekor Skip dan mulai menyeretnya ke air. Kemudian tiba-tiba Kronosaurus melepaskan cengkeramannya pada ekor Skip saat sebuah bola paku raksasa menabrak sisinya. Kronosaurus yang terluka meluncur menjauh kembali ke air yang aman. Skip membuka matanya untuk melihat apa yang telah terjadi, dan ketika dia melakukannya, dia melihat langsung ke mata ayahnya. Ya, itu adalah ayahnya. Itu adalah ekor runcing raksasa, ayahnya yang mengalahkan Kronosaurus. Ayah, dia berseru dengan air mata di matanya. Aku tahu kau tidak jauh. Anakku, kata ayahnya sambil memeluk Skip. Aku sangat senang bisa menemukanmu lagi. Dan sekarang kita bisa selalu bersama. Nah adik-adik, ternyata ayah Skip selalu mencari Skip dan akhirnya menemukan Skip.
Dan ternyata Skip tidak sendirian adik-adik. Nah, angkat tanganmu jika kadang-kadang kamu merasa sendirian. Hari ini kamu mengetahui bahwa kamu tidak sendiri, meskipun kadang kamu merasa sendiri. Bila kamu merasa sendirian, putuskan bahwa kamu akan ingat bahwa Tuhan selalu bersamamu. Bapa di surga selalu bersamamu. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu masa-masa sulit yang aku alami. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Biarkan saya merasa bahwa Engkau ada benar-benar di sisiku. Bantu aku dan beri aku kekuatan saat aku merasa sendirian dan sepertinya tidak ada yang bisa mengerti aku. Terima kasih ya Tuhan, sudah merawatku dan selalu berada bersamaku. Dalam nama Yesus, aku bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Yohana dan Keisha mau ajak kalian semua main games. Siapa yang mau main games? Coba angkat tangannya. Keisha mau main games? Angkat tangannya. Nah, alat-alatnya bisa dipakai dari kardus atau kertas. Nah, kakak buat nih. Kita buat bentuk love, lalu dipotong. Nah, potongnya juga bebas ya. Boleh lurus, boleh juga disiksak kayak gini atau kreasi kalian masing-masing. Nah, kalian bisa tempel stiker-stiker. Atau kalau nggak punya stiker, kalian bisa gambar. Nah, udah pada mau tahu kan cara mainnya gimana? Hari ini Keisha yang mau main ya. Nah, sekarang kita coba dari love. Keisha, ayo tuh love-nya ada berapa? Mana satu? Good job. Es krim. Adik-adik, selesai sudah ibadah online kita minggu ini. Jangan lupa ya adik-adik, di saat kamu merasa sendiri, percayalah, kamu tidak pernah sendiri. Karena Tuhan selalu ada bersama denganmu di masa-masa hidupmu yang sulit. Yuk, hari ini Kak Mika mau ajak adik-adik berdoa. Kita akan tetap berharap sama Tuhan dalam masa-masa sulit kita. Yuk, kita tutup matanya, kita lipat tangannya yuk. Tuhan Yesus, terima kasih.
Kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah yang selalu bersama dengan kami. Di masa-masa kami mengalami susah sekalipun. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan selalu menyertai dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau akhiri ibadah kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik tetap sehat ya, tetap semangat, walaupun adik-adik di rumah saja. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.